wabarakatuh. minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra faqala ta'ala rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang lebih utama khusus untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Bukan tujuan hati untuk menggurui, bukan niatan hati untuk mengajari, akan tetapi sama-sama mengingatkan antar saudara seiman dan seakidah. Marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Takwa dalam arti imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa dalam arti menjalankan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, dan takwa dalam arti menjauhi seluruh apa-apa saja yang Allah larang kepada kita. Kita jauhi, kita tinggalkan atas larang Allah Subhanahu wa taala dengan sekeras mungkin. Sebab kenapa? Hanya dengan sebaik-baik takwa inilah, hanya sebagus-bagus modal takwa inilah, hanya sebaik-baik warisan takwa inilah, hanya sebekal-bekal takwa inilah dari dunia kita bawa nanti ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala cuman takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Apabila kita orang-orang yang berakal, orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengambil hikmah atas perjalanan hidup di dunia yang kagak abada tidak selama-lamanya, akhiratlah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bermula segala jenis puja dan puji lillahi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sajalah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan Jumat yang berkah ini, di masjid yang mulia ini, di bulan yang mubarak ini, kemarin bulan yang kita lewati juga bulan yang sangat mulia, dan bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan iman, kesempatan Islam, kesempatan takwa, kesempatan sehat walafiat, kesempatan panjang umur, sehingga bahwasanya kita dengan ketukan hati dari Allah sentuh kita punya qalbun, Allah sentuh kita punya hati, kita ayunkan tangan, kita langkahkan kaki, duduk bersimpuh di masjid yang berkah ini, bertekuk lutut bersujud di ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang kemarin, hari ini, yang akan datang insyaallah kita laksanakan itu semata-mata mengharapkan akan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam, tak lupa sama-sama kita kirimkan keharibaan seorang manusia menjadi suri panutan, seorang manusia menjadi suri tauladan, yakni habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya untuk para keluarga, para sahabat, para pengikut, dan yang kita umatnya beliau. Insya Allah di yaumil kiamat nanti mengharapkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita, diri kita, hidup kita, umur kita pada detik ini, pada saat ini kita masuk bulan yang berkah. Kemarin kita lalui bulan yang mulia, bahwasanya Allah masih kasih nikmat hidup, Allah kasih nikmat kesempatan ibadah, Allah masih kasih nikmat sehat walafiat untuk ibadah. Coba kita lihat berapa banyak daripada saudara-saudara kita kemarin baru ketemu,
minggu lalu baru berjumpa, akan tetapi pada hari ini ataupun kemarin yang lalu sudah meninggalkan kita. Allah panggil ruhnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bulan yang berkah, bulan Rajab kita lalui. Kita masuk di tanggal 1 bulan Sya'ban pada hari ini. Ada beberapa hikmah, kemuliaan dan keberkahan yang kemarin kita lewati, yang banyak orang yang kagak mau tahu, yang banyak orang yang melalaikan, yang banyak orang yang tak mau sadari keberkahan arti dari bulan kemarin, bulan Rajab, dan kita masuk tanggal 1 di bulan Sya'ban ini. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah, bahwasanya sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahrun Nabi, dan sekarang bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ibarat kemarin bulan Rajab bagaikan bulan menanam padi. Sekarang bulan Sya'ban ibarat arti apa? Bulan kita mengairi daripada suatu padi yang kemarin telah kita tanam di bulan Rajab. Ramadan adalah bulan sebagaimana memetik hasil panen dari padi. Bisa diibaratkan, diartikan, bulan Rajab yang kemarin kita lalui itu adalah bulan pembersihan badan, raga kita. Dan Sya'ban pada bulan ini adalah ibarat artinya pembersihan hati kita. Dan bulan Ramadan insya Allah kita jumpai adalah bulan yang dimana pembersihan ruh kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad yang terdapat di dalam kemarin bulan Rajab, sebagaimana man ahya awwala lailatin min Rajab, siapa saja nih yang menghidupkan malam-malam di awal bulan mulia, yakni kemarin khususnya bulan Rajab sampai berakhiran bulan Rajab, bahwasannya lam yamut qalbuhu idza matatil qulub, tidak akan Allah matikan hatinya bagi siapa orang yang menghidupkan malam-malam harinya penuh di bulan Rajab sampai nyambung di malam-malam bulan Sya'ban. Idza matatil qulub, sedangkan orang-orang yang lain yang sibuk urusan kerja, yang sibuk urusan dagang, yang sibuk dengan urusan dunia, yang sibuk dengan urusan rupiah, yang sibuk dengan urusan duit, melupakan Allah, melupakan Rabbnya, melupakan Tuhannya, Allah akan gelapkan hatinya, Allah akan sesatkan hatinya, Allah tidak akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orang yang ingat Allah kemarin bulan Rajab sampai sekarang malam masuk bulan Sya'ban, wasaqal khairu min fawqa ra'si sabba, bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan dari atas arah palanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemarin bahwasanya bulan yang mulia, bulan Rajab adalah bulan di Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ketika saat Isra dan Mi'rajkan berkata baginda Nabi, "Ra'aitu lailatul mi'raj fi syahri Rajab, nahran ma'uhu ahla minal asal." Ketika baginda Nabi di Isra diperjalankan, dimi'rajkan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sungai yang bahwasanya itu jernih, putih, bahwasanya lebih manis daripada madu, dan bahwasanya wa abradu minas salji, lebih dingin, lebih sejuk daripada salju, wa atyabu minal miski, dan lebih wangi dan harum daripada minyak misik. Berkata baginda Nabi, faqultu bi Jibril, pada malaikat Jibril alaihi salam, liman hadza ya Jibril, untuk siapa kekasihku ya Jibril? Sungai yang ini Allah berikan liman shalla alaika fi Rajab, bagi siapa orang yang banyakin sholawat buat Nabi, yang ingat Nabi, yang selalu berzikir, lidahnya membasahi setiap harinya dengan bersalat kepada Nabi Muhammad agar kelak mendapatkan syafaat uzma, pertolongan yang besar di yaumil qiyamah darinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga siapa orang yang kemarin di bulan Rajab yang puasa 1 hari, yang puasa 2 hari, yang puasa sunnah sampai 3 hari, istaujaba alaihi ridwanullahi akbar, maka ada harapan baginya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Ta'ala atas balasan dari puasanya. Alisama'i wal ar ma'lahu indallah minal karamah, maka penghuni langit dan bumi tidak akan memberikan suatu sifat kecuali akan mendapatkan sifat kemuliaan di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana juga kemarin yang banyak orang yang lupa, yang banyak orang yang lalai, yang banyak orang yang agak mau ingat di malam yang mulia ke-27 bulan Rajab, ketika melewati satu peristiwa yang paling agung, malam yang paling mulia, malam yang paling utama. Ketahuilah saudara-saudara, yakni malam bulan Rajab, yaitu bulan Isra dan Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Kusyairi berkata, "Inna afdhalul layali", bahwasanya seabdul malamnya itu, seabdul mulia malam itu ada 4. Yang pertama adalah malam dilahirkannya baginda Nabi. Yang kedua adalah malam di mana nuzulul Quran diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah malam di Isra dan Mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahui bahwasanya apa hasil daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma khairul a'mal?" Wahai Abbas, amal apakah yang paling terbagus, terbaik, termulia di sisi Allah Ta'ala? Berkata Sayyidina Abbas, "Wa khairul a'mali sholatul khamsu li waqtiha", yakni amal yang terbaik, yang mulia di sisi Allah adalah sholat pada waktunya. Kenapa sholat? Fa innaha abwabul a'mal, bahwasanya sholat itu adalah pembuka dari pintu segala seluruh amal perbuatan kita. Fa idza futihat sholatu futihat sairil a'mal wa idza suddat, apabila sholat kita terbuka, seluruh amal ibadah, amal kebaikan bagi kita semua Allah terima. Apabila sholat kita tidak laksanakan, sholat kita tutup, maka seluruh kebaikan yang pada diri kita Allah tutup pula. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala Allah Ta'ala, "As-salatu mi'rajul mu'minin", sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi Muhammad mi'raj kepada Allah, naik buruk kendaraannya, orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad ingin bertemu Allah, mengendarai akan suatu bahwasannya untuk sebagai wasilah berharap kepada Allah, yaitu adalah sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin, maka sebab itu jaga engkau punya sholat, sempurnakan engkau punya sholat. Sholat adalah penentu kebahagiaan dan dunia akhiratmu. Sholat adalah penentu keberuntungan atau tidaknya kau di akhirat. Sholat adalah penentu kamu di dalam kubur selamat atau tidak. Sholat adalah penentu kelak yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, bahwasanya engkau dibangkitkan dalam keadaan baik atau tidak. Sholat adalah kelak bahwasanya yaumul mahsyar, di padang mahsyar, apakah engkau tenggelam di dalam lautan keringat api, apakah engkau dicahai dari sinarnya Allah. Sholat adalah penentu yaumul mizan, di hari pertimbangan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah lebih berat timbangan kananmu, apakah lebih berat timbangan kirimu. Kelak sholat akan jadi penentu di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah kau menerima buku perbuatanmu dari sisi kananmu ataukah dari sisi kirimu. Kelak sholat jadi penentu di jalan siratal mustaqim, apakah kau terpeleset ke dalam nerakanya Allah, apakah engkau diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kelak sholat jadi penentu surga dan nerakamu. Kelak sholat jadi penentu seluruh amal ibadahmu. Makanya kita di dalam Al-Quran diajarkan bahwasannya, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Allah ja'ala ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah keluargaku, jadikanlah anak keturunanku, keluargaku, yakni adalah ahli sholat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa mempererat, memperteguh, bisa menjadi pemotivasi agar kelak sholat kita jangan sekali-kali kita tinggalkan. Al-Imam Syekh Najmuddin di dalam kitab At-Tadbir di bahwasannya dijelaskan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'rajnya, baginda Nabi pernah melihat ada 11 golongan. Salah satunya golongan tersebut baginda Nabi lihat itu palanya dihancurkan, dibanting lagi sampai itu pecah itu pala. Berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah itu?" Berkata malaikat Jibril alaihissalam, "Itu adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk mendirikan sholat wajib 5 waktu." Mudah-mudahan ibadah kita
kita, sholat kita hari ini, yang kemarin, yang akan datang insya Allah kita laksanakan itu semata-mata mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن زهد وبه وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد الخلائق والبشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسولا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويرفع الحاجات. اللهم بارك لهما في حياتهما وارزقهما مودة ورحمة واجعلهما من عبادك الصالحين. اللهم اختم لهما بخاتمة السعادة واجعلهما من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وعلى آله وصحبه والسيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.